Henshin! Udah dibantai kemarin loh ya pakai first look dan juga update Terebikun Final Form Zetsu. Eits, kamu belum boleh istirahat, Agen Reza. Bodoh amat lu sakit juga. Nah, tiba-tiba nih guys ya, kemarin loh hari Sabtu sekitar jam 9 malam, kita itu diperlihatkan dengan poster saga terbaru dari Kamen Rider Zetsu. Gak main-main karena ini adalah poster final arc-nya. Apakah masih akan ada lagi poster berikutnya? Berhubung Gabu juga kan final arc-nya itu ada 2 poster. Ya tapi kan final form Gabu memang ada 2 mode ya, over dan master. Makanya poster final arc-nya juga ada 2. Jadi banyak hal baru tentunya yang bisa kita bahas dari poster ini doang. So be excited guys. Anda nggak tahu nih bakalan seberapa lama videonya ya. Dan perlu di note ya, pembahasan ini Anda buat sebelum menonton Kamen Rider Zetsu episode 32. Just in case aja tiba-tiba ada teori yang nyambung dari episode 32 ke poster ini. Jadi kalau ada pembahasan yang sedikit kelewatan ya tolong diwajarkan ya. Dan buat episode 32 ya kita bahas nanti, terpisah dibahas-bahas. Jadi tolong pembahasan kalian dan juga komentar kalian juga per segmen dan juga sesuai konteks ya. Jadi ceritanya gini guys ya, kita itu dikasih leak dulu nih dari poster saga baru ini yang kualitasnya itu belum HD sekitar jam 9 malam. Ana udah lihat dan langsung update juga kan di fanpage ya, dimana Ana pikir, yang HD-nya paling keluar ntar pagi. Jadi bisa nyantai dulu dikit lah. Taunya guys ya, gak nyampe setengah jam udah keluar yang HD-nya. Jadi sekitar jam setengah 10-an lah ya. Walaupun udah keluar yang HD-nya, tapi pihak official seperti kayak Zetsu official di Twitter belum post sama sekali loh. Ya sekarang sih kalau kalian lihat ya udah dipublish ya, dimana dipublishnya juga baru pagi ini guys ya. Cuman pas malam belum sama sekali. Nah enaknya kalau begini ya, Anda itu bisa langsung script malam dan upload paginya. Tapi yang bikin was-was, Anda itu nggak tahu nih ada update apa yang nyambung di entar paginya. Jadi nunggu syuting pagi juga kadang keburu capek ya. Jadi memang berkonten di Tokusatsu ini harus terus banyak jaga-jaga guys ya. Soalnya banyak kejutan seperti ini. Jadi di sini nih ya, Anda itu nge-script malam. Pagi syutingnya itu setelah beres update fanpage biar lega. Nah gitu aja guys ya, sedikit cerita di balik leak ini. Sebelum kita bahas semua hal yang ada di poster saga baru ini, mari kita track back lagi sedikit beberapa poster saga baru yang udah dirilis sama Kamen Rider Zetsu. Berhubung ini kan poster final arc. Jadi mereka itu begini sejak Gachard ya, tepatnya pas Fire Gachard itu mau keluar tuh di saganya Gachard Daybreak ya. Jadi biar lebih kerasa seasonalnya lah, atau kalau di anime itu lebih kayak ada arc-nya. Nah, poster awalnya yang ini, dimana ini tuh emang jadi poster utama untuk serial TV Zetsu ya. Jujur ya biasa aja sih poster yang ini ya. Lanjut ke saga keduanya, jadi itu kan ada kemunculan awal dari Kamen Rider Nox ya. Terus ada form Zetsu Inazuma Plasma juga, dan juga ketiga Lord. Dan ini Ana udah bahas ya. Saga berikutnya ada Kamen Rider Dawn ya, dan juga Kamen Rider Zetsu Order berserta dengan Kamen Rider Nox dan juga si Lord 3. Berarti saga yang ketiga ini masih berjalan atau ditutupnya itu di episode 32 hari ini guys. Yang ini Ana nggak bahas, soalnya udah banyak bahas juga soal Kamen Rider Dawn kan. Soal Kamen Rider Zetsu Order juga udah baik dibahas sama Catastrom. Bahkan menurut Ana, pembahasan poster yang ketiga ini sudah diwakilkan cukup banyak juga ya di breakdown opening yang playback. Jadi ini clear guys ya. Kalau kalian nanya Catastrom kok nggak muncul nih di poster saga baru, ya karena munculnya itu di saga kedua masuknya ya. Jadi yang dimunculin di poster saga yang ketiga ini yaitu si Zetsu Order. Sama ini sampingan aja guys ya, selain poster saga baru yang keluarnya itu cuman sesekali seperti ini, ada juga poster-poster setiap episode yang mereka itu suka rilis di hari Sabtu. Jadi sehari sebelum episodenya itu tayang di hari Minggu. Jadi dari case 1 ya sampai yang terbaru sampai Anda syuting ini yaitu case 32. Dan posternya ini ya indah-indah banget cuy. Pasti pada sering lihat lah guys ya. Jadi ada lagi ya poster atau cover Blu-ray. Nah kalau ini tuh nggak per arc ya, tapi per volume. Misalkan ya satu Blu-ray itu episode 1 sampai 12 nih, covernya itu apa. Terus Blu-ray volume 2 nih ya, isinya itu episode 13 sampai 24, ya covernya beda lagi. Jadi banyak banget Zetsu begininya guys ya. Mereka berarti pede banget nih sama visual ridernya. Oke, sudah siap ya membahas poster saga barunya? Ini dia. Jadi dari tulisan Jepang yang ada di tengah atas poster, yang kalau dibaca Yume wa Ubawa Senai, yang artinya aku tidak akan membiarkan mimpiku direnggut atau diambil. Emang mimpi siapa yang mau diambil? Mimpinya Baku.
Main highlight poster ini tentu saja ada di final form Kamen Rider Zetsu, yaitu Zetsu Extreme ya, yang gambarnya itu paling besar. Namanya juga Final Arc. Ya waktunya juga final form itu muncul. Jadi Zetsu Extreme ini bakalan langsung muncul langsung guys ya di episode minggu depan, episode 33. Jadi pembuka bulan Mei juga itu ya. Nah soal ini nggak usah Anda bahas lagi ya. Jadi udah bahas First Look, udah bahas Terebikun juga. Jadi ya udah, Anda rasa udah cukup lengkap. Jadi tinggal kita tunggu debutnya aja. Dan mungkin bakalan ada pembahasan episode previewnya sebelum episodenya tayang. Berhubung kan itu debut final form. Terlihat juga di sini ada beberapa rantai ya di poster ini. Jadi ada yang menjalar, ada yang terputus juga di kiri bawah. Ini bukan untuk kebutuhan estetika aja guys ya, tapi ada maknanya. Oke, di serial kita itu sering banyak lihat penampakan rantai seperti ini di cerita Zetsu. Biasanya ada di tempat atau lokasi pintu hati pemilik mimpi yang tempatnya itu dikunjungi sama baku atau karakter-karakter tertentu. Sesuai dengan tagline di poster ini, Yumewa Ubawa Senai, aku tidak akan membiarkan impian itu dicuri. Jadi rantai ini tuh melambangkan keterikatan atau tekanan atau belenggu yang dialami oleh para korban. Makanya bagian rantai putusnya itu ada di bagian Extreme Rise Capsem-nya yang bercahaya tuh ya, di tengah dadanya Zetsu Extreme. Seakan baku yang menjadi cahaya dan juga harapan sebagai pemakan mimpi buruk untuk memutuskan belenggu ini. Kan namanya baku, pemakan mimpi ya. Nah dari sini kita bahas ke yang mana dulu nih. Banyak sekali yang menarik guys ya. Gak cuma Zetsu Extreme aja, tapi Kamen Rider Nox, rider kesayangan kita sang penahan Doxley juga akan mendapatkan power up. Kemungkinan ini adalah final formnya dan bakalan dipakai sampai serial itu berakhir. Kalau tahun lalu ya kayak Bang Yanto lah, Kamen Rider Valen ya, yang dapat Valen Frappe Custom. Jadi udah keluar ini, lu pada nggak usah nanya-nanya lagi dapat form baru lagi apa enggak nih. Jadi nggak pengen rider banyak-banyak form, tapi nanyain mulu kalau nggak dapat form. Jadi nama dari final form Kamen Rider Nox ini katanya adalah Kamen Rider Nox Midnight Shadow. Kayak ini guys, kayak shift car-nya si Drive ya. Anjay, tengah malam. Nah, ini berarti first look-nya ya. Kemungkinan ini bakalan dipakai sampai cerita Zetsu itu beres. Jadi kalau kalian nanya ada form lagi apa berikutnya, ya udah mungkin nanti di VC Next. Kalau Yuki Furukawa juga itu mau main VC Next ya. Jadi kita itu cuma bisa lihat dia ya begini aja guys ya. Tapi udah cukup jelas lah untuk kita bahas. Nanti kalau ada update selanjutnya ya bakalan Anda bahas lagi ya. Pasti sih ada look lanjutannya ya. Sekalian Bandai itu ngasih lihat buat perilisan mainannya. Dari penamaan, mereka itu masih mempertahankan konsep Nox ya, soal malam dan gelapnya ini. Diingat lagi, Nox itu kan nama Latin yang artinya itu malam atau kegelapan. Terus form utama dia Shadow yang artinya itu bayangan. Sekarang kita dikasih Midnight yang artinya itu tengah malam. Kalau nggak bertema malam ya bertema kegelapan. Ya begitu guys ya. Dari bagian kepala yang Anda suka, mereka itu masih mempertahankan base Nox-nya. Sama kayak Zetsu lah yang udah dapat form Extreme, tapi bentuk kepala ya sangat terlihat masih Zetsu banget ya, dimana ini tuh terlihat di bagian visornya ya. Kalau Nox Shadow, warna visornya itu kan orange merah gitu ya. Sekarang menjadi biru muda. Terlihat tanduk helmet yang nyambung ke bagian matanya itu ya jadi lebih panjang sedikit. Bahkan sekarang berasa ada kupingnya tuh ya. Dan dari segi pewarnaan menjadi simetris hitam putih gitu ya. Nox kan ya yang basic formnya itu kan biru putih. Makanya di zaman rumor banyak yang bilang kayak Kamen Rider Double. Lanjut ke bagian dada, emang ketutupan ya sama tangannya yang lagi megang Brake Buster. Tapi Anda cukup berani bilang dari sekarang ini bakalan keren sih. Jadi bakalan cukup berarmor dan tajam-tajam juga tuh di beberapa bagian ya. Ini Anda curiga temanya kayak werewolf gitu guys ya. Apalagi kan namanya Midnight. Werewolf juga kan identiknya sama malam juga. Soal pewarnaan overallnya juga ada putih, ada hitam, dan ada biru muda apalagi ya. Ya kita lihat nanti aja guys ya. Sekarang ke Capsem-nya. Tentu saja masih memakai Nox Driver ya sebagai belt utamanya. Dan sudah bisa kita lihat Capsem power up-nya seperti apa. Terlihat sih ya masih menggunakan tipe Capsem yang seperti kayak Shadow Gun atau Wolf ya teman-teman ya. Dimana ketika Nox Driver-nya itu diputar, Capsem-nya itu akan terbuka. Tapi ini size-nya lebih besar, namanya juga Capsem Power Up. Dan juga terlihat di sini simetris. Jadi tampak seperti ada pusaran tajam gitu, berwarna merah, biru, sama emas. Dan di masing-masing sisi ada penampakan seperti kayak mata gitu guys ya, yang misterius ya. Jadi satu mata itu berwarna kuning dan satu mata lagi berwarna biru.
Nah, simetris guys ya. Kan kalau shadow terbuka, gambarnya itu kayak gambar Nox lagi rider kick dan nyambung ya. Nah, kalau ini dua mata sama, tapi beda warna aja. Begitu maksud Ane ya. Jadi kita tunggu nama Capsem-nya itu apa ya. Midnight Capsem lah, Midnight Werewolf lah. Nggak tahu lah, ngasal aja guys ya. Rumor Capsem-nya waktu itu sih ya barengan ya guys ya, sama rumor soal Final Form Zetsu pertama kali. Yang katanya pas Capsem-nya itu dibuka, bakalan ada gambar kayak gear gitu lah. Jadi kayak gear di dalam jam tangan gitu guys ya. Taunya ini bukan gear ya. Buat senjata yang masih sama pakai Breakham Buster. Jadi so, gimana menurut kalian? Buat Final Form Nox ini jadi komen aja di bawah. Jadi ini bukan pembahasan pertama, sekali lagi guys ya. Ini pembahasan first look aja, sekalian bahas poster saga barunya. Jadi bakalan ada pembahasan susulan yang lebih lengkap lagi. Di samping Nox ada siapa tuh? Ada Kamen Rider Dawn. Jadi kalau kalian lihat keseluruhan poster emang jadi terbagi jadi dua kubu gitu ya. Di kiri ada Lord Tree, sementara di kanan ada Nox dan juga ada Dawn. Ini memunculkan prediksi nih soal Dawn yang gak lama lagi bakalan tobat dan ikut ke kubunya Baku dan juga Nox untuk melawan Lord Tree. Satu yang pasti, Zetsu Extreme nanti juga bakalan diadu dulu nih sama Kamen Rider Dawn. Dan kemarin Ane juga bikin prediksi di Terebikun kan soal Dawn. Nah, kalian pada nyimak nggak? Boleh nih ya, Ane sampein lagi ya. Yaitu soal sebutan Third Rider yang kita sematkan ke Dawn yang berasa masih jauh dari kenyataan. Kenapa? Karena peran Dawn sendiri di cerita Zetsu yang sangat antagonis banget. Jadi was-was gitu kan sama pertobatannya nanti gimana, yang takutnya malah jadi maksa. Apalagi tanpa kode Somnia, Sisik ini emang udah kriminal gila. Tanpa dia itu menjadi Kamen Rider juga kan base-nya dia itu memang kriminal guys ya. Beda gitu sama Lakia tahun lalu di Gabu yang emang ada dasar dendamnya kan ya. Jadi bisa lah ada fase pertobatannya yang enak gitu untuk masuk ya. Dimana Anda juga sampai bilang andai kata gak ada posisi Third Rider tahun ini, Anda juga bakalan siap terima ya. Jadi biar Zetsu juga beda sendiri guys. Jadi biar nggak maksa juga, wah apa-apa harus tobat ya. Tapi ada yang berpendapat bagus nih guys ya di video kemarin yang Anda ngebahas soal ini. Nah, komentarnya seperti ini, jadi langsung aja Anda bacain. Jadi di sini dari @KR_Saber_Zenbato ya. Mungkin ini fondasi baru kan, dimana notabene Third Rider itu nggak harus baik atau sekutu sama main ridernya. Jadi emang bener Dawn ini tuh dibuat Third Rider karena dia ya rider ketiga aja gitu. Udah baik jahat itu yang nggak ngaruh katanya. Jadi mungkin Toei atau Yuya mau bikin hal baru, dimana second atau Third Rider atau fourth juga nggak harus berada di sekutu main rider. Dan itu membuat cerita jauh lebih seru katanya ya. Kayak masing-masing rider itu punya tujuan sendiri. Mungkin suatu nanti ada masalah yang besar banget, jadi Zetsu, Nox, dan juga Dawn team up, tapi cuman team up sementara aja karena musuhnya memang sekuat itu. Menarik komentarnya guys ya, nangkep kan maksudnya ya. Jadi line up soal secondary rider, third rider nggak harus selalu berteman ya. Jadi patokan kita kan selalu ke situ banget ya. Bahkan ada komentar lain juga nih yang Ana baca dari Fadis20. Kalau personal Ana prefer Dawn itu nggak tobat kan. Jadi tetap di kubu dia sendiri. Tapi mungkin kadang kerja bareng Zetsu, misal ada common enemy gitu. Kayaknya refreshing di Zetsu, misal third ridernya itu hitungannya anti-villain. Dua komentar ini sekali lagi Anda setuju. Jadi semoga kalian juga bisa lebih luas lah pandangannya ya. Soal second, third yang sangat boleh. Kalau nggak satu kubu juga. Daripada nanti jadi maksa ya. Itu soal kubu-kubuannya ya, ngelihat posisinya doang di poster. Yang bikin dongkol itu yang ngomentarin dan mengeluhkan. Dawn di sini cuma tampil dengan wujud yang biasa aja. Zetsu dapet, Nox dapet, Dawn mana nih? Ya sabar dong anjing. Gak sabaran banget asli, ya satu-satu lah. Masa semua mau dimunculin dalam satu periode, ya kayak badut mau parade itu. Ini aja Nox udah dimunculin form barunya, padahal Zetsu Extreme baru diperkenalkan banget nih minggu kemarin ya. Itu udah kehitung cepet loh guys ya. Masa Dawn harus dikeluarin juga ya. Ada waktunya, ada momentumnya, ada cara mainnya. Tahun lalu juga kan banyak tuh yang ngedumel soal From mana nih form baru. Dapat juga kan itu si ala mode-mode ya. Kembali ke poster, sekarang kita bahas ke Lord Tree. Padahal dia nongol tuh ya di poster kemarin yang sebelum ini. Tapi aksinya ya cuman pas bagian akhir prekognitif Baku. Yang iya gitu, dia itu berubah jadi Lord Tree. Dan setelahnya nembak Baku udah selesai. Dan pasca prekognitif dia itu cuma nongol pas bagian kode doang. Jadi kayak briefing sama petinggi dan pas ngobrol sama Zero soal kode Somnia. Udah that's it ya. Jadi apakah nanti Lord Tree itu akan semakin mendapatkan highlightnya? Karena udah sangat diperlihatkan di poster ini selaras sama kode Somnia yang bakalan mungkin ya diterapkan lagi di saga akhirnya ya. Jadi nanti kita bakalan lihat tuh ya si Lord Tree melet-melehan.
melet-melet di saga akhirnya ya. Semoga aja ya kegilaan itu benar-benar muncul guys ya. Ya yang Ana lihat ya di preview kemarin kan si Lord Tree itu kayak lagi mengkhianati Zero. Nah sekali lagi Ana belum nonton ya episode 32 ya. Jadi kita lihat nanti aja. Jadi Lord Tree juga bakalan dapat power up di sini ya. Yang dipercaya namanya adalah Lord Tree Booster. Bukan pakai equipment baru, jadi masih sama dengan Lord Invoker-nya guys ya sebagai belt utamanya. Tapi di sini dengan Capsem baru bernama Lord Booster Capsem. Ini bukan pertama kalinya Lord Tree Booster ini muncul ya, tapi udah kemarin bareng first look-nya Zetsu Extreme. Jadi kan ada DX Extreme Capsem sama si buckle-nya tuh. Terus ada Kamen Rider action figurnya. Nah, ada juga nih DX Rider Capsem set yang kelima. Yang isinya itu ada 2 Capsem. Satu Darkness Capsem yang dipakai sama Zetsu Darkness Nightmare. Yang di episode 32 kan udah pakai Zetsu Driver ya. Jadi udah bisa dimasukin tuh Capsemnya. Terus ada juga Lord Booster Capsem. Karena namanya Lord Booster, apakah kompatibel juga nih dipakai sama para Lord lain buat dapet booster atau power up? Nggak tahu juga ya. Dan kalau soal rumor dia itu dapat power up ini udah dari zaman sketsnya Zetsu Catastrom. Memang sudah selama itu ya. Jadi kita lihat dulu dari Capsemnya, warnanya itu ungu dan ini cakep nih guys kayaknya ya. Beda sama yang lain. Biasanya kan Capsem ya warnanya polos, ya kadang kayak gini lah. Kayak booster kan ada si glitter-glitternya. Nah, kalau ini ada pewarnaan marble seperti kayak di Vice Stem-nya Revice. Jadi di sini kita lihat ya, ada penampakan seperti Lord Tree yang kayak ngibas jubahnya terus kayak keluar tentakel-tentakelnya. Nah, sekarang ke yang di posternya kita kombinasikan sama yang ada di box DX-nya. Terlihat bagian visornya, terutama stroke-nya itu berbeda sedikit ya. Jadi nambah stroke warna merah marun di sekitaran matanya. Terus bagian armor pundak yang sebelumnya ungu jadi berwarna merah marun ya, dan nambah tentakel-tentakel gitu. Ya ini minor upgrade banget sih. Jadi nggak usah protes guys. Case-nya itu sama kayak di Gits waktu itulah. Jadi Kamen Rider Geiza menjadi Shuel Geiza. Pembahasan terakhir ke bagian paling atas poster. Ada para Gore Nightmare di sini. Jadi di sini ada Katastrofi Gore Nightmare ya, udah kelihatan banget. Dan juga ada Nightmare lainnya nih yang katanya bakalan selevel dan sepantaran dengan si Katachan ini. Jadi kategorinya ini tuh Gore Nightmare ya. Nah, soal Sick yang ngomong Katachan, Punichan itu bukan soal Capsemnya doang bisa jadi, tapi merujuk ke para Nightmare ini yang emang ada sosoknya. Yang kemungkinan Sick yang udah menyerap kekuatan Nightmare itu kenal sama mereka-mereka ini. Nah, kekuatan Nightmare yang diserap ya kemungkinan salah satu dari mereka guys ya. Dan jadi memunculkan dugaan juga. Apakah ini adalah para Nightmare yang muncul di opening kedua Kamen Rider Zetsu? Yang kalau di opening masih pada siluet semua. Ketika mereka semua udah muncul, Anda yakin bagian opening juga bakalan di-update. Jadi ini udah bener-bener Nightmare kelas atas nih guys ya. Oke, waktunya bahas nih. Soalnya para voice aktornya sudah langsung diumumkan, tapi tidak di waktu yang tepat. Kapan? Yaitu pas lagi rame info-info perayaan 55 tahun Kamen Rider yang ada Visi Next Kabuto itu ya. Ini kan rame pengumumannya ya, tapi agak tenggelam aja ya. Soalnya kan ketutup sama Kabuto lah, game baru lah, terus project baru dari si 55 tahun Kamen Rider ya. Jadi udah ada update di fanpage waktu itu ya. Dan ini voice aktornya gila semua. Jujur Ana cukup excited dan juga ngikutin sih setiap voice actor yang ada di balik Kamen Rider ya. Jadi nggak ada bedanya juga sama anime sebenarnya guys ya. Jadi serial Kamen Rider itu banyak membutuhkan voice actor seperti ini. Jadi Ana bakalan sebutin ya, mereka itu pernah ngisi suara apa aja di anime-animenya. Langsung kita sebutin satu-satu, jujur Ana udah nunggu-nunggu banget bahas yang ini. Pertama ada Katastrofi Gore Nightmare yang disuarakan oleh Bapak Hiroaki Hirata. Paling terkenal tentu sama suara Sanji-nya ya di One Piece. Dan dia juga ngisi suara Karu tuh, bebeknya si Vivi juga loh guys ya. Terus ada Kotetsu di Tiger and Bunny kalau kalian tonton. Dan juga ada Virgil di MC tapi versi yang Jepangnya. Dan kedua ada Punish Gore Nightmare, disuarakan oleh Jun Fukuyama. Waduh, masa harus disebutin sih ini. Lelouch di Code Geass, Joka di Persona 5, Koro Sensei juga. Pokoknya suara cowok-cowok keren tuh sama beliau nih ya. Baru voice aktor kedua aja udah excited parah. Zetsu nih bos. Dan ketiga ada Phantom Gore Nightmare, disuarakan oleh Saori Hayami. Shinobu Kocho di KNY, Mama Yor di Spy Family, Yumeko di Kakegurui. Sisanya yang lebih wibu dari Ana ya pasti lebih tahu lah peran-peran lainnya ya. Dan keempat sekaligus terakhir ini legend kayak yang pertama. Jadi ada Oblivion Gore Nightmare disuarakan oleh Junko Takeuchi.
pengisi suara Naruto coy. Date bayo. Gila, itu serak-seraknya Naruto ikonik banget ya. Penasaran nanti gimana nih suara Nightmare yang ini. Selain itu juga kan ada ngisi suara Gon di Hunter x Hunter, terus ada Mokuba juga di Yu-Gi-Oh. Tapi ya gila sih ini guys ya. Voice aktor Naruto woy. Berarti ini adalah Nightmare tingkat atas yang bakalan muncul sesuai yang Anda bilang tadi ya, dan benar-benar berperan di fase akhir cerita. Bahkan udah mulai ngomong kalau voice aktornya udah diumumkan seperti ini. Jadi kan Catastrophic Gore Nightmare kita lihat sejauh ini kan belum ngomong kan ya. Dari Nightmare kategori Gore yang pertama dan kedua ya Catastrophic kan udah jelas ya. Jadi sumber kekuatannya Zetsu. Kalau si Panis ya jelas kayaknya sih sumber kekuatannya Dawn. Nah, apakah Phantom ini, si Nox dan Oblivion nanti ya bakalan ada rider baru lagi? Nah, Anda belum tahu ya. Katastrofi udah pada tahu lah ya yang mana ya. Nah, kalau Punish itu yang kepalanya itu agak-agak kayak ular tapi kayak naga juga. Jadi ya abstrak banget guys ya. Terus Phantom yang wanita tuh ya. Dan kalau Oblivion tuh yang wajahnya itu kayak bunga mekar gitu ya. Gelos yang ini. Ya, sekian pembahasannya guys ya. By the way, Kamen Rider Zetsu Extreme sekali lagi Anda ingatkan udah bakalan langsung muncul dan juga debut di episode 33 minggu depan. Langsung loh ya. Adios order. Ada insert song terbaru juga untuk Kamen Rider Zetsu Extreme ya. Jadi dengan lagu berjudul Kickstart yang dibawakan oleh Back On. Ya, lagi-lagi Back On. Mulai bisa didengarkan secara streaming pada 29 April 2026. Kayaknya udah mulai harus memunculkan meme ini guys ya. Friendship ended with Gundam. Now Kamen Rider is my best friend. Soalnya kan ya Back On itu kan identik banget sama Gundamnya ya. Cuman sekarang ya dia Kamen Rider ngisi terus. Playback juga jangan lupa guys ya, komposernya siapa ya. Jadi jangan lupa juga cek fanpage buat semua info hari ini. Jadi diskusi sesuai konteks sekali lagi. Bahas-bahas menyusul. Thank you guys.